Kita lanjutkan materi mengenai pengertian dan luasan psikologi industri. Masih bersama saya dengan Mel Viola. Kita berbicara mengenai psikologi diferensial yang dikembangkan oleh William Stern dari Jerman. Ia memberikan dasar yang kuat pada psikologi diferensial dalam bukunya Die Differential Psychology yang terbit tahun 1900, di mana di sini William mengulas secara sistematik bidang-bidang dan metode dari psikologi khusus. Di sini ia mengembangkan satu cabang ilmu baru, yaitu psikometri, yaitu cabang psikologi yang mempelajari dan mengukur gejala-gejala psikis yang khas dari seseorang. Yang akhirnya yaitu dengan dibuatnya psikotes untuk mengukur intelijensi dan kemampuan mental lainnya. Dan saat ini psikotes itu banyak digunakan baik untuk memilih pendidikan seorang anak agar sesuai dengan minat dan bakatnya, juga untuk menentukan karyawan yang tepat bagi perusahaan. Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia, psikologi berhubungan dengan dua hal, yaitu pada bidang penelitian dan bidang aplikasi. Pada bidang penelitian, berupaya untuk menemukan informasi baru berkenaan dengan tingkah laku manusia yang berkembang menjadi subdisiplin dan psikologi dari psikologi. Sementara di bidang aplikasi, yaitu upaya untuk menerapkan pengetahuan mengenai tingkah laku manusia dalam berbagai masalah praktis dalam kehidupan manusia, seperti yang kita kenal juga misalnya adalah dengan dilakukannya psikologi klinis, kemudian juga psikologi konseling, dan banyak lagi lainnya. Psikologi secara pengertian dimaknai dengan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Sementara untuk psikologi industri dan organisasi dimaknai sebagai salah satu cabang dari psikologi yang perhatiannya tertuju pada penyelidikan perilaku dalam setting kerja dan penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah perilaku kerja tersebut. Dari psikologi industri dan organisasi, kita akan mempelajari perilaku manusia dalam setting kerja atau job behavior, baik itu perilaku yang nampak atau overt behavior, maupun perilaku yang tidak tampak ataupun covert behavior. Ada beberapa bidang kajian psikologi yang saat ini dipelajari. Yang pertama itu adalah psikologi perkembangan, psikologi sosial, terdiri dari studi tentang pengaruh sosial, baik itu persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Studi tentang proses individu bersama, seperti bahasa, sikap sosial. Studi tentang interaksi kelompok, kepemimpinan, kerjasama, konflik, dan sebagainya. Kemudian ketiga itu psikologi kepribadian yang mempelajari tingkah laku manusia yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang keempat, psikologi kognitif, yaitu psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi dari manusia. Kemudian juga psikologi pendidikan yang mempelajari mengenai perkembangan dan sosial dalam dunia pendidikan. Psikologi industri dan organisasi yang saat ini kita akan pelajari. Kemudian juga psikologi kerekayasaan, interaksi manusia dan mesin untuk minimalkan human error, serta psikologi klinis. Psikologi industri dan organisasi ada beberapa cabang di dalamnya, yaitu pertama itu psikologi personalia, yaitu bagian dari psikologi industri dan organisasi yang memperhatikan penyelidikan dan analisa terhadap manusia dan pekerjaannya. Yang kedua itu psikologi organisasi, di mana bidang khusus psikologi ini memperhatikan penyelidikan hubungan antar manusia dalam kerja. Dan yang ketiga adalah human factor psychology, di mana bagian khusus dari psikologi ini memperhatikan hubungan antara pekerja dan tugas pekerjaannya. Psikologi industri dan organisasi menangani 4 macam masalah, baik itu person to person, person and group, person and object atau orang dengan alat atau fasilitasnya, problem of the inner man himself, yaitu masalah pribadi
seperti stres karena ketidakpuasan kerja. Dalam psikologi, kita akan mengubah perilaku dalam bekerja, yaitu pertama dari segi mentalistik, yaitu yang diubah adalah individu pekerjanya. Yang kedua adalah dari segi kondisional, di mana di sini yang diubah adalah kondisi kerja atau faktor-faktor yang di luar diri si pekerja. Untuk faktor dari mentalistik, kita akan pelajari dalam beberapa mata kuliah, dan salah satunya adalah mata kuliah psikologi industri. Dan untuk yang kedua, kita juga akan mempelajarinya di mata kuliah lainnya seperti mata kuliah ergonomi, utamanya adalah ergonomi, dan mata kuliah lainnya seperti